beri kesempatan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih, Bu. Saya share screen. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 yang terhormat. Saya mewakili PBSI sedikit memberikan paparan mengenai e-sport. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman dari IESPA, dari AFGI dan dari Pak Nil juga. Sudah banyak data-data yang disampaikan, mungkin nggak akan terlalu banyak berubah ya, karena kita bicara data. Jadi latar belakang terbentuknya olahraga e-sport. Jadi mungkin sedikit, Bu, PBSI ini yang paling muda sebenarnya di antara yang lain, karena dibentuk tahun 2020. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Yudis, tapi PBSI adalah wadah utama yang sebenarnya mengayomi asosiasi-asosiasi e-sport yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana kita tahu, teman-teman dari AFGI itu juga masuk ke dalam PB, Pengurus Besar e-sport Indonesia. Teman-teman dari IESPA juga masuk ke dalam pengurus besar. Jadi kita tahu bahwa e-sport ini sesuatu yang baru, lintas kementerian, lintas industri. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa terpecah gitu loh, Bu. Jadi karena arahan dari Bapak Ketum kita, Pak Budi Gunawan, dan Waketum kita, Bapak Bambang Sunar, yuk kita bareng-bareng, kita besarin lagi, kita gedein lagi gitu loh. Makanya disitulah PBSI hadir. Sedikit, Bu, tentang e-sport tadi sudah dijelaskan sangat-sangat lengkap. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah olahraga game ini bersifat interaktif dan kompetitif, e-sport itu sendiri yang dilakukan. Nah, kenapa depannya elektronik? Ini melalui teknologi informasi. Wajib hukumnya ada platform digital, apapun itu, dari mulai komputer, dari mulai konsol seperti PlayStation ataupun handphone. Nah, mungkin yang Bapak Ibu yang terhormat yang harus saya garis bawahi juga, elektronik ini bukan hanya tok digital dan internet. Jadi kemarin ada beberapa kawan-kawan kita nanyain, Pak, itu ada olahraga yang lagi berkembang ya, Bu, di Dubai yang di Timur Tengah, olahraga adu balap drone. Lah itu masuknya kemana? Betul, olahraga drone, Bu, olahraga drone yang kita mikir kalau balap ya motor, kok nggak mobil gitu loh. Kok ini tiba-tiba ada drone? Lah ini memang zamannya sudah berubah. Nggak ada yang betul, ada inovasi, ada kebutuhan yang baru gitu loh. Jadi tanya, ini masuknya kemana? Saya bilang sesuai aturannya aja, elektronik, olahraga elektronik. Ada sifat-sifat olahraganya yang menggunakan alat elektronik. Lah, ini e-sport sebenarnya. Cuman masih Bu, masih banyak belum dilirik, karena balik lagi mau ngadu balap drone ini sama kayak ngadu balap motor atau mobil gitu loh, Bu. Drone-nya sendiri puluhan juta. Jadi memang, tapi olahraganya berkembang, Bu, khususnya di Timur Tengah dan North America. Saya juga ada pertimbangan e-sport itu, tadi saya setuju sama Mas Angki, kawan saya, bahwasanya masuk ke cabang olahraga prestasi. Saya sendiri pelaku e-sport sudah 15 tahun. Jadi dari tadi yang disampaikan Pak Edi Lim waktu dia membuat turnamen pertama kali, saya itu pesertanya. Saya pesertanya. Dan yang tadi Pak Edi Lim bilang peringkat 7 itu tim saya sebenarnya. Ya, jadi terima kasih. Jadi banyak
banyak perjalanan Bu. Dulunya benar hanya dianggap sebuah hobi, sebuah hobi ya lomba-lomba biasa saja. Uangnya pun pada saat itu tidak ada, kalau boleh saya ngomong jujur. Hanya dapat perangkat sponsor. Akhirnya, nah sekarang Bu, akhirnya karena perkembangan zaman juga Bu, alhamdulillah ada internet dan lain-lain, ada penonton. Karena dulu permasalahan dari olahraga e-sport itu adalah aksesibilitas, betul. Yang nonton itu harus ke warnetnya Bu, yang nonton itu harus di belakang pemainnya, nggak bisa nggak. Tapi dengan adanya akses internet, saya duduk di rumah, saya live streaming, yang nonton jutaan. Nah kemarin tim saya, tim RRQ baru menjuarai kejuaraan nasional, yang nonton itu 2,8 juta peak. Jadi pada saat yang bersamaan ada 2,8 juta viewer yang menonton liga kita di partai final Bu. Menunjukkan apa? Antusiasmenya luar biasa, tinggi sekali gitu loh. Jadi saya sependapat dengan teman-teman yang ada di sini dari panel, Pak Angki, bahwasanya ini udah harus menurut saya ya Bu, harus masuk ke dalam cabur prestasi. Treatmentnya karena pasti beda. Ini menurut kita ya Bu, menurut PBSI. Karena telah banyak dipertandingkan juga tadi di Asian Games, di SEA Games, dan atlet-atlet yang bertanding di Asian Games dan SEA Games tadi juga atlet-atlet kita, atlet-atlet tim profesional dari PBSI juga. Dan juga memenuhi unsur-unsur cabur Bu. Cabur prestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Mungkin potensi digital dan gamers tadi udah, saya nggak perlu ngulang lagi karena ini saya terakhir, jadi data-datanya kurang lebih sama Bu ya. Tapi yang perlu harus digarisbawahi ini adalah potensi. Ada populasinya 260 juta sekian, 130 juta yang udah mengakses internet, pengguna mobile user 177, dan yang main game ini Bu, itu baru 60. Intinya kedepannya itu diprediksi mencapai 120 juta pada tahun 2025. Karena trennya terus naik Bu, trennya terus naik. Prestasi-prestasi e-sport tadi sudah dibahas juga sama teman-teman yang lain. Mungkin yang saya sedikit paparkan adalah manfaat e-sport keolahragaan, dari nilai keolahragaan dan nilai ekonominya. Tadi ini juga datanya kurang lebih sama Mas Angki, Daniel. Ada potensi ekonomi yang sangat-sangat besar Bu, yang sangat-sangat besar, dan ada ada employment opportunities juga. Makanya tadi kita sedikit jabarin di bagian sini ada 5 atlet Indonesia dengan pendapatan kompetisi tertinggi. Nomor 1 ini Hansel Ferdinand, umurnya 25 tahun Bu. Umurnya 25 tahun. 12 tahun yang lalu saya punya game center, dia masih latihan di tempat saya. Sekarang anaknya ini ada di Amerika. Di hire oleh tim luar negeri. Pendapatan dia dari jumlah hadiah kompetisi 168.000, umur 25, belum termasuk gaji yang konon katanya, ini desas-desus ya Bu, gaji dia itu 1 bulan itu di atas 100 juta sekarang. Memang untuk ukuran standar luar negeri itu biasa. Tapi maksud saya ada loh Bu, iya betul. Maksudnya atlet kita bisa loh Bu sampai dilirik sama tim luar gitu loh. Dan yang kedua, 3 dan 4 itu masih ada di Indonesia. Dan ini juga sedikit pendapatan pekerja kreatif, ini berhubungan dengan Pak Neil. Jadi karena ada fenomena e-sport ini, jumlah videografer, desainer grafis ya, host atau caster tadi seperti disampaikan, ada jurnalis media yang meliput soal e-sport itu bertambah banyak sekali Bu. Saya nggak bisa bilang 2-3 kali lipat, tapi jumlahnya dibanding 5 tahun yang lalu drastis naik sekali. Karena apa? Kebutuhannya. Karena banyak tim e-sport, karena banyak orang yang pengen akses konten. Jadi ya supply and demand, hukum ekonomi. Jadi membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan yang harus digarisbawahi juga Bu,
eh, manfaat nilai ekonomis di e-sport ini harus benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa saya bisa garis bawah itu? Tadi saya sependapat banget sama Mas Angki, bahwasanya kita harus berdaulat. Mungkin yang belum disampaikan sama teman-teman yang lain adalah tentang kedaulatan ini. Contoh kasusnya, Bu. Saya membayar $1 juta untuk mengikuti liga e-sport di Indonesia. Pemainnya orang Indonesia semua, yang bayar gajinya orang Indonesia, tetapi oleh publisher ini kita harus, kalau mau masuk, kalau mau ikut game, mau ikut main game, harus bayar $1 juta. Artinya apa? Loh, kok ya kita diatur? Kita yang main, kita yang ngasih uang, kita yang berlaga dalam kompetisi supaya salah satu game ini rame. Loh, kok nggak ada musyawarahnya gitu loh, Bu. Kalau nggak mau ikut silakan keluar. Di Indonesia, Bu. Yang lebih sedih lagi, Bu, di liga negara lain nggak ada pungutan $1 juta ini. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya yang setor, saya yang bayar, saya yang pusing, saya ngomong ke sponsor, ngomong ke teman, ini bagaimana? 4 tahun yang lalu tim saya cuma isinya 5 orang, Bu. Sekarang udah 100 orang lebih. Lah ini kita buka lapangan pekerjaan banyak sekali. Terus tiba-tiba kalau mau ikut liga bayar $1 juta. Lah ini saya mau ngadu ke siapa? Untungnya ada Pak Sekjen saya, ada Pak Ketum saya, ada Waketum saya. Akhirnya kita bilang, lah ini nggak benar. Ini harus duduk dulu ini. Kenapa kok bisa begini? Nilai ekonomisnya gede sekali. Untuk tim seperti saya bayar $1 juta itu pusing, Bu. Nah ini yang saya bilang, manfaat nilai ekonomisnya kok kita nggak kembangin untuk kepentingan bangsa dan negara. Bicara soal berdaulat, bicara soal Pancasila, saya pikir teman-teman di PBSI 80-90% itu pelaku yang benar-benar ngebayar, ngegaji, kasih rumah buat pemain yang ya menghadapi hal-hal seperti ini. Dan buat saya setuju sama Mas Angki, Pak Nil, Bu, ya kita dilindungi gitu loh, Bu. Kita pengen dapat dukungan gitu, khususnya dalam kesempatan kali ini di Komisi 10, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan yang terhormat. Saya merasa kita harus berdaulat, Bu. Mau apapun kegiatan kita dan lain-lain, saya pikir bicara soal daulat kita pasti satu suara. Dan selanjutnya mungkin ya itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, karena tadi luar biasa udah disampaikan sama teman-teman yang lain. Mungkin sedikit tentang PBSI sendiri disampaikan oleh kawan saya Mas Yudis. Terima kasih, Bu. Ya.